I think it will certainly make a significant dent in it. For 31 years, my husband would climb on top. He'll only be the second man I have ever had sex with. 82. 82? Yeah. 82? Nan. Good Luck to You. Leo Grande merupakan film drama komedi Inggris yang tayang mulai 17 Juni 2022 di Hulu. Karya dari Sophie Hyde ini dibintangi oleh Emma Thompson dan Daryl S1MC Pronunciation Chorma. Film yang juga ditulis oleh Katie Brand ini mengisahkan tentang seorang janda pensiunan. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita parubaya bernama Nancy Stokes yang mencoba menemukan kembali makna kebahagiaan dan hasrat dalam hidupnya setelah kehilangan suaminya. Dia menyewa seorang pekerja seks muda yang tampan dan cerdas bernama Leo Grande untuk mendapatkan pengalaman yang belum pernah dia miliki dalam hidupnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Sebelum itu kita intro dulu. Film dimulai di sebuah hotel mewah. Nancy, seorang pensiunan guru, terlihat gugup dan gelisah di depan cermin. Dia mengatur rambut dan pakaian, berusaha menenangkan dirinya. Cerita ini dimulai dengan seorang janda bernama Nancy, yang usianya sudah tidak muda lagi. Nancy merasa hidupnya sekarang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dia mulai kehilangan rasa percaya diri seiring dengan bertambahnya usia, yang membuatnya terus merenung. Nancy memiliki rasa penasaran yang besar terhadap permainan kuda lumping, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan dari suaminya yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan lagi berpura-pura menikmati permainan kuda lumping seperti yang selama ini dia lakukan. Keputusan ini dia sampaikan kepada Leo, seorang pemuda yang sedang dia sewa untuk bermain kuda lumping dengannya. Leo sendiri berasal dari Irlandia. Pertemuan pertama mereka ternyata begitu menarik. Meski Leo memiliki tubuh yang bagus dan wajah yang tampan, hal itu tidak langsung membuatnya mudah menaklukkan hati Nancy. Nancy, yang terjebak dalam perasaan rendah diri, sebenarnya sangat ingin merasakan permainan kuda lumping yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Bagi Leo, permintaan Nancy bukanlah masalah besar. Sebagai seorang profesional, Leo sangat memahami apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi keinginan kliennya. Setelah itu, Nancy mengundang Leo ke apartemennya. Mereka pun mulai memperkenalkan diri satu sama lain. Saat itu, Nancy tampak sangat gugup. Namun Leo berusaha mencairkan suasana dengan menciptakan sebuah permainan misteri di antara mereka. Dalam kegugupannya, Nancy bertanya kepada Leo apakah dia sudah lama menjalani pekerjaan ini. Leo menjawab dengan santai, mengatakan bahwa dia sudah lama bekerja di bidang ini dan sangat menikmati pekerjaannya. Leo juga berbagi bahwa dia telah bertemu dengan berbagai macam wanita yang menyewa jasanya. Kemudian, Leo bertanya kepada Nani apa yang dia inginkan dari permainan kuda lumping kali ini. Nancy menjawab bahwa dia ingin merasakan permainan yang sesungguhnya dan mencapai puncak kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan tenang, Leo mendekat dan meyakinkan Nancy bahwa dia akan memberikan pengalaman yang berbeda kali ini. Nancy akan merasakan puncak yang sesungguhnya. Meskipun merasa sangat tegang, Nancy meminta Leo untuk memulai sekarang juga. Leo hanya tersenyum mendengar permintaan tersebut, karena dia sangat memahami ketegangan yang dirasakan oleh Nancy. Leo kemudian mengajak Nancy untuk mengobrol terlebih dahulu. Dia sangat memahami karakter wanita-wanita yang menyewa jasanya hanya untuk mencari kebahagiaan sesaat. Namun, Leo lebih memilih untuk membangun keakraban terlebih dahulu, hingga tercipta hubungan yang lebih dalam. Dalam percakapan itu, Nancy mengungkapkan bahwa selama ini dia selalu merasa kecewa dan tidak pernah mencapai puncak kepuasan saat bermain kuda lumping, baik dengan mantan suaminya maupun saat dia mencoba melakukannya sendiri. Nancy juga bercerita tentang suaminya yang telah meninggal, mengungkapkan rasa kesepian dan ketidakpuasannya selama ini. Nancy menceritakan bahwa selama ini dia hanya pernah melakukan permainan kuda lumping dengan suaminya. Jika nanti dia melakukannya bersama Leo, maka Leo akan menjadi orang kedua setelah suaminya. Rasa gugup kembali terlihat di wajah Nancy, sementara Leo tetap tenang. Leo tahu bahwa yang sebenarnya dibutuhkan Nancy adalah melepaskan diri dari keraguan dan ketakutannya, serta menemukan kembali rasa percaya diri yang hilang. Leo berusaha menenangkan Nancy dan mencoba membangkitkan semangatnya. Namun, Nancy kembali menolak karena masih merasa tidak percaya diri. Dia kemudian mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan kepada Leo. Mendengar pertanyaan tersebut, Leo hanya tersenyum dan dengan lembut memegang tangan Nancy, mencoba merayunya. Nancy hampir terbawa oleh suasana, tetapi tiba-tiba dia tersadar dan pergi ke kamar mandi dengan alasan ingin mengganti pakaian. Tak lama kemudian, Nancy keluar dengan mengenakan sebuah dress. Namun, tanpa disadari, dia lupa melepas label harga dari baju itu. Leo yang melihatnya hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat itu juga, Nancy berubah pikiran dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Dia tidak ingin melanjutkan dan meminta maaf kepada Leo. Nancy juga meminta Leo untuk meninggalkannya,
namun tetap berjanji akan membayarnya. Dengan sikap tenang, Leo menunjukkan profesionalismenya. Dia kembali menenangkan Nancy dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Nancy pun mulai menceritakan banyak hal tentang perasaannya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Meskipun banyak pria yang mendekatinya, Nancy selalu menolak karena rata-rata mereka sudah tua. Nancy sendiri mendambakan pria yang lebih muda, menarik, dan bisa memberikan kesenangan tersendiri baginya. Dia bahkan rela membayar berapapun untuk mendapatkan hal tersebut. Namun, rasa tidak percaya diri yang dirasakan Nancy membuatnya ingin membatalkan segalanya. Dia pun bertanya kepada Leo mengapa masih berada di sana, padahal Nancy sudah menyuruhnya pergi dan berjanji tetap akan membayarnya. Leo kemudian menjawab bahwa dia tertarik kepada Nancy. Malam itu, mereka hanya berbicara tentang kehidupan pribadi masing-masing. Nancy akhirnya membuka diri dan menceritakan hal yang sangat pribadi, yaitu tentang pengalamannya bermain kuda selama 31 tahun. Selama itu, Nancy hanya memainkan kuda dengan cara yang biasa-biasa saja, tanpa variasi atau gaya yang selalu dia impikan dalam permainan kuda lumping. Akibatnya, Nancy belum pernah merasakan kesenangan sejati dalam bermain kuda tersebut. Nancy pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Leo. Malam itu menjadi momen yang sangat emosional bagi Nancy. Leo banyak mendengarkan cerita tentang kehidupan Nancy dan berusaha membangun hubungan di antara mereka. Pada akhirnya, Nancy memutuskan untuk meminta Leo membuka bajunya dan memulai permainan tersebut. Merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Leo, Nancy meminta Leo untuk datang lagi ke apartemennya. Pada pertemuan kedua mereka, Nancy memberikan daftar hal-hal yang ingin dia lakukan untuk merasakan sesuatu yang baru, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Leo pun mengatakan bahwa semua itu adalah hal yang mudah baginya. Leo kemudian bertanya kepada Nancy, apakah ada hal lain yang ingin dia rasakan sebelum mereka memulai. Karena Leo yakin bisa membuat Nancy mencapai puncak berkali-kali. Sambil melihat daftar yang diberikan oleh Nancy, Leo kembali bertanya apakah mereka akan melakukan semua ini sekarang. Meskipun terlihat gugup, Nancy mengiyakan. Melihat Nancy yang gugup, Leo mencoba mencairkan suasana dan menenangkan Nancy. Karena hal tersebut benar-benar belum pernah Nancy lakukan. Ketika mereka bersiap untuk memulai daftar yang pertama, tiba-tiba Nancy menerima telepon dari putrinya. Saat berbicara dengan anaknya melalui telepon, Leo secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan melihat kesedihan di wajah Nancy. Leo kemudian mencoba mengajak Nancy untuk berdansa, dengan tujuan menenangkan pikiran Nancy dan membuatnya lebih rileks. Setelah suasana mulai tenang, Nancy meminta Leo untuk melepaskan pakaiannya. Do you mind taking your shirt off? Dengan patuh, Leo melakukan apa yang diminta oleh Nancy. Namun, setelah Leo melakukannya, Nancy yang melihatnya langsung merasakan gejolak besar dalam benaknya. Namun, tiba-tiba Nancy tersadar dan segera menyuruh Leo untuk mengenakan kembali kemejanya, lalu mencoba menenangkan dirinya sendiri. Melihat hal itu, Leo mencoba menenangkan Nancy dan mengajaknya berdiri di depan cermin. Saat itu, Nancy merasa tidak percaya diri dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. Ketika dia melihat Leo berdiri dekat jendela dan tampak terkesima dengan pemandangan di luar, Leo segera menarik Nancy dan mengajaknya untuk melanjutkan. Namun, Nancy kembali menolak karena ia benar-benar belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Ketakutannya membuat Nancy merasa tidak percaya diri. Dia khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik atau Leo mungkin tidak akan menyukainya. Melihat kegelisahan Nancy, Leo mengatakan bahwa dia tidak perlu memaksakan diri untuk melakukannya. Cukup dengan memegang atau melihat batang singkongnya saja, Nancy tidak perlu merasa tertekan. Leo kemudian berbagi pengalaman tentang pekerjaannya dengan klien lain. Dia bercerita bahwa dari beberapa kliennya, ada yang hanya ingin ditemani berbincang atau sekadar berjalan bersama tanpa harus melakukan permainan kuda lumping. Hal ini menunjukkan bahwa Leo menghargai keinginan dan kenyamanan setiap orang, termasuk Nancy. Setelah mendengar pengalaman yang diceritakan oleh Leo, Nancy merasa sedikit lebih tenang dan percaya diri. Akhirnya, Nancy memberanikan diri untuk mencoba daftar keinginannya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Berkat Leo yang membuatnya merasa nyaman, Nancy akhirnya bisa merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia alami. Hubungan di antara mereka pun mulai terjalin. Nancy kembali menyewa jasa Leo, dan pada pertemuan ini, dia tampak lebih rileks, berbeda dengan pertemuan sebelumnya di mana dia terlalu gugup saat dekat dengan Leo. Namun, Nancy mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat Leo merasa tidak nyaman. Alih-alih menjawab, Leo memilih untuk tetap diam. Namun, Nancy ternyata sudah mencari tahu siapa Leo sebenarnya. Tanpa basa-basi, Leo segera mengenakan kembali kemejanya dan meminta Nancy untuk menghargai privasinya serta tidak memesan jasanya lagi. Nancy kemudian memanggil Leo dengan nama aslinya, Connor, yang membuat Leo terkejut. Dia pun segera meminta Nancy untuk tidak lagi memanggilnya dengan nama
Connor. Okay, Connor. Melihat Leo yang marah, Nancy mencoba menjelaskan bahwa dirinya merasa nyaman saat bersama Leo dan itulah alasan dia ingin mengetahui siapa Leo sebenarnya. Nancy juga berjanji akan mengungkapkan identitas aslinya, berharap bahwa hubungan mereka bisa berlanjut, bukan hanya sebatas hubungan berkuda, tetapi bisa menjadi teman atau bahkan lebih dari itu. Namun, Leo menolak gagasan tersebut karena tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Akhirnya, Leo memutuskan untuk pergi meninggalkan Nancy. Namun, Leo terpaksa kembali ke kamar Nancy karena handphonenya tertinggal. Saat Leo kembali untuk mengambil handphonenya, Nancy meminta maaf atas tindakannya. I'm sorry. Setelah menemukan handphonenya, Leo pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa lagi. Karena kejadian tersebut, Nancy mencoba memesan jasa Leo sekali lagi. Kali ini, Nancy menunggu Leo di sebuah restoran. Tak lama kemudian, Leo akhirnya datang. Saat itu, Nancy menyadari bahwa dirinya benar-benar membutuhkan sosok pria seperti Leo, bukan hanya untuk kesenangan semata, tetapi juga karena Leo mampu menciptakan rasa nyaman dan menghargainya. Dalam pertemuan terakhirnya dengan Leo, Nancy akhirnya mengungkapkan nama aslinya. Name. My real name is... Dia juga mengatakan bahwa Leo adalah pria yang mampu membuatnya merasa begitu bahagia dengan pengalaman-pengalaman baru yang telah diberikannya. Nancy menginginkan satu kali lagi momen bersama Leo, dan di pertemuan terakhir ini, dia meminta maaf serta menyatakan keinginannya untuk menghabiskan sisa waktu yang tersisa bersama Leo. Ada beberapa hal yang ingin Nancy coba lakukan bersama Leo sebelum segalanya berakhir. Leo pun mengabulkan permintaan Nancy. Mereka kembali ke apartemen Nancy untuk menikmati momen-momen yang belum pernah Nancy rasakan sebelumnya. Mereka bermain bersama untuk terakhir kalinya, dan momen itu menjadi pertemuan terakhir antara Nancy dan Leo. Setelah itu, Nancy mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Leo. Leo pun berterima kasih kepada Nancy karena telah menggunakan jasanya. Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan menyalakan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya.